Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, baik yang mengikuti acara ini secara langsung, lewat radio, video, internet, dan kami mengucapkan selamat bergabung dengan acara ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Sebagai mengawali ibadah kita sesi kedua, mari kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani 197. Saya undang bangkit semua sidang jemaat berdiri. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kembali dari awal. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kembali dari awal. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh akur. Dua pembukaan saya serahkan Bapak Pengembala. Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, pada season yang kedua. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tetap urapan roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan Suprapto 2ABC Medan, Jalan Linggar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan pada season yang kedua ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi, terutama keubahan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati semua. Kuasa-kuasa
iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir di sini, di Suprapto 2 ABC Medan, semua Engkau lindungi Tuhan. Saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara, kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan Kesetiaan-Mu Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kembali dari awal. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita dari Pesalum nomor 153, Beriku Hati. Beriku hati
untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sekali lagi, beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati memuji-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Sebagai lagu yang terakhir, di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah puncak daripada ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian dari Psalm nomor 151. Sidang jemaat saya undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti
bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman. Sekali lagi kita mengatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. 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 Demikian Tuhan, pada season yang kedua ini kami merindukan Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu Tuhan, supaya firman-Mu membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Engkau. Segala cacat celah biarlah kuasa firman-Mu menghapuskan semuanya, untuk kami bisa sempurna menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Linggarjati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata pada season yang kedua pagi ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami, doa semalam suntuk sampai di hadapan-Mu, sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua, berikan kesegaran kepada kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami,
Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan kitab Keluaran pasal yang ke-13 sampai sampai pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ini tentang kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan, tentang baptisan air. Ya, ada 3 tahap dalam baptisan air. Ada 3 tahap dalam baptisan air. Yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan itu Keluaran 13. Ada 3 tahap dalam baptisan air. Nomor 1 namanya tahap persiapan. Itu Keluaran 13. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau pengalaman. Tahap pelaksanaan atau pengalaman. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Dan yang ketiga tahap sesudah baptisan air atau hasilnya. Tahap sesudah baptisan air atau hasil baptisan air. Itu Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Jadi 3 tahap baptisan air. Tahap persiapan Keluaran 13, tahap pelaksanaan pengalaman Keluaran 14, dan tahap sesudah baptisan air atau hasil baptisan air Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Kita lihat tahap persiapan. Seluruh pasal 13 ini. So, ya, tahap persiapan. Kita baca pada pagi ini ayat 1 dan ayat 2. Keluaran 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun hewan. Akulah yang empunya mereka. Baik manusia atau hewan, akulah yang empunya mereka. Jadi ini tahap persiapan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pagi ini 2 saja, ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nomor 1, anak sulung. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan. Anak sulung, ini soal kelahiran. Sama dengan kelahiran baru. Anak sulung sama dengan, ya, yang lahir terdahulu. Kelahiran baru kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kelahiran baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Kelahiran baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, disebut anak sulung baik hewan maupun manusia, ya, pada orang Israel. Baik hewan maupun manusia. Baik hewan atau manusia artinya manusia itu rohaninya, hewan jasmani, ya, atau daging, itu ya. Jadi baik manusia dan hewan artinya hidup kita secara rohani manusia maupun secara daging duniawi hewan harus melakukan kehendak Tuhan. Harus melakukan kehendak Tuhan. Ini persiapan baptisan. Ya, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan disuruh, dipaksa dan lain, bukan. Anak sulung yang lahir, kelahiran baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Baik manusia dan hewan artinya baik hidup kita secara rohani manusia, secara jasmani, duniawi, secara daging, harus melakukan kehendak Tuhan. Harus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu milik Tuhan. Ya, akulah yang empunya mereka. Ayat yang kedua, kuduskanlah bagiku
semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka, milik Tuhan. Nah, baru nanti yang ketiga, kuduskanlah ya. Tapi pagi ini sampai 2 aja. Yang ketiga, dikuduskan atau disucikan. Ya. Yang kedua, milik Tuhan. Nah, milik Tuhan. Jadi masuk baptisan ini kita menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan artinya penyerahan hidup kepada Tuhan. Milik Tuhan, akulah yang empunya mereka. Milik Tuhan artinya penyerahan hidup kepada Tuhan. Penyerahan hidup kepada Tuhan, yaitu menyerahkan segala kehendak daging, kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ini milik Tuhan, artinya penyerahan hidup kepada Tuhan, yaitu menyerahkan segala kehendak kita, kehendak daging kepada kehendak Tuhan, ya, supaya hidup yang kita alami sekarang, nah, kalau sudah diserahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, supaya hidup yang kita alami sekarang bukan kita lagi, supaya hidup yang kita alami sekarang bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Nah, ini penyerahan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, supaya hidup yang kita alami sekarang bukan kita lagi, bukan ikuti kehendak daging, keinginan daging, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Galati pasal 2, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Ya, semua sudah kita serahkan kepada Dia. Di dalam surat Galati pasal yang kedua, surat Galati pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Karena kehendak daging kita, keinginan daging, awan sudah diserahkan pada Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang sesudah diserahkan pada Tuhan, bukan aku sendiri lagi, bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Prakteknya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, mulai dari menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup yang kita alami bukan aku lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, prakteknya kita hidup dari iman. Kita hidup dari iman, dari firman Allah. Bukan lagi mengikuti keinginan kita. Ini prakteknya. Kalau hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan, kehendak daging diserahkan kepada kehendak Tuhan, kita ikuti kehendak Tuhan. Hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Praktek sehari-hari yaitu kita hidup dari iman atau dari firman Allah. Kita hidup dari iman, dari firman. Bukan karena keinginan kita, kehendak kita. Kita hidup dari iman atau dari firman Allah. 2 Korintus pasal yang kelima. Surat 2 Korintus pasal ini hidup dari iman atau dari firman. Hidup dari iman, dari firman. Setelah baptisan air, ya, jadi kita bukan aku lagi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Prakteknya yaitu kita hidup dari iman. Kita hidup dari iman, dari firman Allah. 2 Korintus
pasal 5 ayat 7 mulai. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena iman. Nah ini hidup karena iman. Tetapi hati kami tabah dan terlebih kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini, jadi sesudah baptisan, ini saudara, kita menjadi milik Tuhan, kita serahkan hidup pada Tuhan, ya prakteknya kita hidup dari iman, dari firman Allah. Kita hidup dari iman, dari firman. Artinya, hidup dari iman itu bagaimana? Artinya, hidup dari iman, dari firman Allah. Artinya, yang pertama tabah, tahan uji. Itu orang hidup, orang lahir baru, ya, milik Tuhan. Bukan aku lagi hidupku ini, tapi Yesus ada di dalam aku. Prakteknya kita hidup dari iman, bukan lagi punya gaji, punya toko, punya ini semua, hanya sarana. Tapi kita hidup dari iman, dari firman Allah, dari Tuhan. Kita hidup dari iman, dari firman Allah, dari Tuhan. Nah, kami hamba Tuhan sepenuh, ada jemaat dipercaya, tapi bukan hidup dari jemaat. Hidup dari Tuhan, hidup dari iman, dari firman Allah, dari Tuhan. Hidup, yaitu pertama, bagaimana orang hidup dari iman, dari firman. Tabah sama dengan tahan uji. Tabah sama dengan tahan uji. Ya, tahan uji. Yaitu tahan uji ini tidak bimbang. Tidak bimbang menghadapi ajaran palsu, gosip-gosip itu saja. Tidak bimbang menghadapi ajaran palsu, gosip-gosip, tetapi tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Nah, ini orang hidup dari iman. Orang yang masuk baptisan air, orang hidup dari iman. Milik Tuhan, bukan lagi milik kita sendiri, milik Tuhan. Kita hidup dari iman, dari firman. Artinya tabah satu, tahan uji, ya, tahan uji, yaitu tidak bimbang menghadapi ajaran palsu, gosip-gosip, tapi tetap pegang firman, pegang teguh firman pengajar benar. Tidak bimbang menghadapi penderitaan, pencobaan-pencobaan dan penderitaan. Tidak bimbang menghadapi pencobaan-pencobaan penderitaan, tapi tetap percaya, berharap kepada Tuhan, tetapi tetap percaya, berharap Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ini saat-saat kita menghadapi ujian, tabah, tahan uji. Ya, yaitu tetap pegang, tidak bimbang menghadapi ajaran palsu, macam-macam sekarang. Tidak apa-apa, begini, begitu, ajaran palsu, gosip-gosip. Tapi kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Tidak bimbang menghadapi pencobaan, penderitaan karena Yesus. Tetapi tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur. Nah, ini ketabahan. Ini hasil baptisan air. Ini kehidupan yang masuk baptisan. Menjadi milik Tuhan. Hidup dari iman, dari firman. Yaitu artinya pertama tabah, tahan. Kenapa ada ujian? Nah, kenapa Tuhan izinkan ujian? Bukan supaya hancur, tapi supaya iman kita meningkat menjadi iman yang sempurna. 1 Petrus pasal 1, surat 1 Petrus pasal 1, ya, surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi ujian dalam segala bidang apapun? Ya, bukan supaya hancur, tapi supaya iman kita meningkat menjadi iman yang murni, iman yang sempurna. Iman yang murni, yang sempurna, bagaikan emas murni. Yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah, iman yang kalau bimbang tidak bisa terangkat. Makanya harus lewati ujian kita. Lewati ujian, pencobaan. Ya, supaya kita tetap tabah, tahan uji, sampai iman meningkat. Ya, menjadi iman yang murni, iman yang sempurna bagaikan emas murni. Ini yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kalau bimbang-bimbang tidak bisa. Makanya harus teguh hari-hari ini. Soal pengajaran teguh, soal kuasa, ya, percaya berharap Tuhan. Tetap jangan berharap yang lain. Nah ini iman terus bisa meningkat sampai murni. Betul-betul. Iman yang murni. Ya, seperti emas murni itu. Ini yang layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Yang kedua, yaitu ini hidup dari iman. Hidup dari iman firman, yaitu pertama tabah. Itu orang hidup dari iman, dari firman. Kembali ke 2 Korintus pasal yang kelima. Surat 2 Korintus pasal yang kelima tadi ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah ini hidup dari iman, dari firman Allah, dari Tuhan. Yaitu pertama tabah. Ini hidup dari iman. Kalau hidup dari uang, uangnya habis, wah sudah bingung. Nah, dengar ajaran palsu, ya kita sudah ikut. Dengar gosip sudah ikut. Karena bukan hidup dari iman, bukan dari firman, bukan dari Tuhan, dari manusia mungkin. Karena manusia A yang ngomong begini-begini, wah kita ikut. Nah, tapi kalau hidup dari iman, tabah kita. Menghadapi apapun tabah, tahan uji. Kita semua tahan uji. Ya, semoga kita mengerti. Tabah malam ini cuma pencobaannya ngantuk. Ya, pagi ini ya, pencobaannya ngantuk. Nah, ini paling ringan ini. Ya, paling ringan. Ya, menghadapi pencobaan yang lain nanti tidak kuat kita. Cuma menghadapi ngantuk, ayo lawan. Ya, supaya bisa lawan menghadapi pencobaan yang lain, pencobaan ekonomi, pencobaan bisa melawan kita dengan iman. Amin, dengan iman. Dengan iman. Ya, ngelawan ngantuk dengan iman juga. Mungkin ya saya capek ya, seharian saya tidak istirahat, ini capek. Iman. Kalau logika, ya memang harus tidur. Tapi dengan iman kita bisa menang atas ngantuk dan lain atas pencobaan. Tabah kita ya, semoga mengerti. Yang kedua yaitu ini hidup dari iman, dari firman, dari Tuhan. Yang kedua yaitu kita berusaha selalu berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Sama dengan ini saya berkenan kepada Tuhan, yaitu pertama perbuatan-perbuatan benar dan baik. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Perbuatan benar dan baik. Benar pasti baik. Ya. Tapi ada juga orang menganggap tidak baik. Ya, benar itu pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Hati-hati. Kalau perbuatan benar, baik. Tapi ada orang yang nggak benar menganggap nggak baik. Nah, seperti tadi menasihati, ya, Yohanes Pembaptis menasihati Raja Herodes tentang nikahnya yang salah.
mengambil istri orang, ya dia tegur. Itu sebenarnya perbuatan benar dan baik. Nah, kalau diikuti tidak masuk neraka Raja Herodes. Tapi kalau orang tidak benar, mempertahankan tidak benar, wah tidak baik dia. Tapi kalau misalnya ada hamba Tuhan yang sudah ngambil istri orang, nggak apa-apa, bagus. Oh ini hamba Tuhan baik, karena dia tidak benar juga, sama-sama tidak benar. Mengerti saudara ya? Mengerti itu. Kalau perbuatan benar pasti baik, sekalipun secara daging, kok diginikan aku baik gitu. Nah, tapi hati-hati perbuatan baik, dia baik, boleh kok, ini boleh, baik, tapi tidak benar. Tapi tidak benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Kemudian perbuatan benar dan baik, kemudian kita menjadi imam-imam. Nah, ini berkenan. Nah, pelayanan yang berkenan. Kita menjadi imam-imam dan raja-raja yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan taat. Ini berkenan. Setia dan taat. Nah, ayo berusaha. Kalau hidup dari iman, dari firman, dari Tuhan, yaitu ini hidup dari iman. Satu, tabah, tahan uji. Sampai mencapai emas. Iman bagaikan emas murni, iman yang sempurna. Pertahankan terus. Jangan menyerah kalah. Kemudian kedua, kita selalu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Sama dengan kita melakukan, melakukan perbuatan benar dan baik. Melakukan perbuatan benar, termasuk perkataan benar baik. Kemudian kita menjadi imam-imam dan raja-raja yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan taat. Setia dan taat atau taat setia. Ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, nanti kembali ke 2 Korintus 5 ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, taat. Melakukan kehendak Dia, taat dan menyelesaikan pekerjaan, setia sampai garis akhir. Taat dan setia sampai garis akhir. Itu sama dengan makananku, turunkan makananku. Sama dengan makananku, sama dengan memberi makan Yesus, berkenan. Memberi makan Yesus, berkenan kepada Dia, menyenangkan, mengenyangkan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Nah ini bukan melayani yang hebat, yang hebat, yang terserah. Tuhan yang beri jabatan kepada kita. Mau jabatan mungkin Tuhan berikan tim doa yang tidak kelihatan, nggak hebat, nggak kelihatan. So, aku berdoa di rumah, setiap saat mendoakan pekerjaan Tuhan, tapi taat dan setia. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Dinilai, biar kita khotbah gembala tapi tidak setia. Ya, nggak berkenan. Nggak berkenan. Ini ibadah pelayanan ya, kepada Tuhan dengan taat dan setia sampai garis akhir. Itu sama dengan memberi makan Yesus. Berkenan kepada Tuhan, menyenangkan, mengenyangkan, menyenangkan hati Tuhan. Dan rumus Tuhan menyenangkan kita semua. Tuhan mengenyangkan, urusan makan minum urusannya Tuhan. Tuhan menyenangkan kita, membahagiakan, ditambah mengenyangkan urusan makan minum urusannya kita, urusannya Tuhan. Urusan kita hanya memberi makan Tuhan, Tuhan memberi makan kita. Urusan makan minum urusan Tuhan. Masa depan kamu udah urusannya Tuhan. Kalau kita berikan yang berkenan, yang terbaik, bagi Tuhan berikan yang terbaik juga bagi kita semuanya. Ya, nah inilah hidup dari iman. Tidak bisa dipikir. Hidup dari iman, dari firman, dari Tuhan. Yaitu tabah nomor 1. Buktinya tabah kita. Tahan uji, menghadapi apapun tetap pegang pengajaran benar. Menghadapi tetap percaya, berharap Tuhan. Tetap mengucap syukur. Nah, tidak masuk akal. Dia umpama diizinkan sakit. Sudah sakit kok mengucap syukur.
Bagaimana mungkin diizinkan ekonominya goyang kok mengucap syukur? Kalau logika nggak bisa terima. Iman. Amin. Iman bisa. Semoga kita mengerti. Tabah. Kemudian kedua, berusaha selalu berkenan kepada Tuhan. Yaitu lewat melakukan perbuatan benar dan baik. Lewat menjadi imam-imam dan raja-raja yang beribadah melayani Tuhan dengan taat dan setia sampai garis akhir. Sesudah baptisan air ada penataran calon imam. Memang banyak tantangan rintangan. Mau menjadi imam dan kalau begini, nanti kalau jangan bimbang, tahan uji. Ayo berkenan kepada, jangan lihat manusia, berkenan kepada Tuhan. Yang penting berkenan, taat dan setia sampai garis akhir. Taat dan setia, itu memberi makan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menyenangkan kita. Dan urusan makan minum, urusan masa depan semua, urusannya Tuhan. Ya begitu. Seperti pegawai di dunia ini. Di Indonesia aja. Ada sampai apa itu namanya? Gaji, standar gaji. Apa namanya itu? Aku setiap daerah itu ada apanya? UMR-nya loh, dipikirkan ini sehari habis sekian, berasnya sekian, ini dipikirkan. Itu pemerintah memikirkan. Padahal sudah terkenal korupsinya kita, tapi masih bisa mikir, apalagi Tuhan yang baik. Nah, semuanya yang penting kita ini ibadah pelayanan yang taat dan setia dengan taat. Sudah itu aja. Lempinel Kristus Ajaib saya sudah banyak bersaksi ya beberapa kali kebaktian. Bagaimana mau ongkosnya ya, mau naik bus ya, sampai jam 1 siang belum punya ongkos. Ya saya cuma bilang aduh Tuhan, kalau jalan kaki ke Gending dari Surabaya 2 jam ya cuma sampai Wonokromo, enggak sampai di mana. Bagaimana? Ya saya serahkan, enggak mau minta, enggak mau utang, enggak mau ini. Enggak mau. Saya serahkan pada Tuhan. Dan bisa Tuhan itu berikan. Amin. Bisa Tuhan. Makanya saya yakin betul. Seyakin-yakin. Bisa dalam pengalaman-pengalaman saya melayani. Tuhan tidak ada ongkos, tidak ada makan. Bisa Tuhan memberikan semua. Tanpa meminta, tanpa berhutang saya. Karena hamba Tuhan sepenuh. Enggak usah hutang. Ya, itu. Semoga kita mengerti. Semuanya. Ayo. Jadi imam. Jangan ragu, nanti kalau. Ini kebimbangan. Belum tahan uji. Makanya tahan uji dulu. Jangan dengar suara ini, tahan uji, dengar suara Tuhan. Jadilah imam dan raja yang berkenan kepada Tuhan. Sudah. Cukup hidup kita sudah. Urusannya semua. Makan, minum, masa depan semua urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga. 2 Korintus 5. Nah ini. Hidup dari iman, dari firman. Sekalipun punya toko, tapi kita hidup dari iman. Tahan uji. Mungkin tokonya lagi digoyang, tahan uji. Ya, begitu harus. Tetap mengucap syukur, tetap pegang pengajaran benar, tetap percaya berharap Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah Tuhan buktikan. Kalau iman sudah kuat, murni, ini. Sudah kita berkenan kepada Tuhan, menjadi imam. Semua urusan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Ya, semoga kita mengerti. Ayo ingat tadi menjadi imam, setialah. Ingat baru diangkat itu bagaimana. Ya, selalu kalau kita baru ditahbiskan, rasanya semangat. Ya, saya baru jadi gembala, kamu ke Gending sana jadi gembala, semangat sekali. Semangat. Nah, dikirim ke Malang, semangat. Nah, sekarang sudah 20, di Malang sudah 95. Sampai sekarang 21 tahun. Nah, bagaimana sudah? Mau enggak khotbah sudah. Nah, dengan alasan 1001 macam, beginilah, begitulah, ya beginilah, jemaat sudah dewasa, jadi tidak butuh saya lagi, tidak usah gembala lagi, susah. Firman penggembalaan yang mendewasakan jemaat, jangan dibawa balik.
Jangan dibodohi kita. Ya. Nah, ini bagaimana? Setia atau enggak? 21 tahun saya lihat guru-guru, ya, gembala semua sampai garis akhir setia. Semua. Ya Tuhan yang tahu lah semuanya. Kalau masih dibutuhkan oleh Tuhan, ya diberi panjang umur, diberi kekuatan kita semua. Semuanya. Bukan cuma gembala, pemain musik, masih dibutuhkan. Kalau sudah cukup ya sudah selesai. Sudah. Sampai garis akhir. Semuanya ya, Tuhan memberkati. Yang ketiga, kita percaya takhta pengadilan Kristus. Ya, kita percaya bahwa ada takhta pengadilan Kristus untuk mengadili dosa-dosa. Nah, untuk mengadili dosa-dosa. Baik dosa perbuatan, perkataan, angan-angan, pikiran diadili semua. Untuk mengadili dan menghukum segala dosa-dosa. Nah, dosa perkataan, perbuatan, angan pikiran yang belum diselesaikan. Yang belum diselesaikan oleh darah Yesus. Nah, ini akan diadili, tidak akan hilang. Ya, jangan enak. Wah, dia tidak tahu kok. Saya mencuri, dia tidak tahu, tenang. Oh, jangan. Jangan main-main. Saya menipu dia, tapi dia tidak bisa memenjarakan saya, tidak bisa ini, tenang, jangan. Sebab nanti diadili dosa-dosa untuk dihukum dalam neraka selama. Nah, kalau kita hidup dari iman, hidup dari Tuhan, dari firman dari Tuhan, maka kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Lewat berdamai. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan dosa-dosa kita lewat berdamai. Ini orang beriman. Orang yang hidup dari iman berdamai. Kalau orang hidup bukan dari iman berbuat dosa justru. Tapi kalau hidup dari iman, dari firman dari Tuhan, selalu berdamai. Selesaikan dosa-dosa, selalu berdamai. Ada sedikit menuduh, di hati harus berdamai. Selalu berdamai. Itu aja. Nah ini semoga kita mengerti. Kita menyelesaikan dosa-dosa lewat berdamai. Berdamai sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu berdamai. Kemudian mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Itu berdamai. Ayo, gunakan perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap langkah hidup kita, setiap detak jantung kita gunakan untuk berdamai, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk menambah dosa, tapi menyelesaikan dosa, berdamai. Gunakan. Nah, itu baru berguna hidup ini. Ya, hidup ini berguna kalau perpanjangan umur yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan dosa, untuk berdamai. Bukan untuk berbuat dosa. Kalau untuk berbuat dosa sama sekali tak berguna hidup itu. Biar dia hebat bagaimana tak berguna. Tapi kalau untuk berdamai, menyelesaikan, itu baru berguna. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, berdamai. Jadi mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kalau dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus, maka kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Ya, kita mengalami damai sejahtera. Artinya damai sejahtera. Tidak tertuduh, tidak menuduh. Damai sejahtera. Tidak tertuduh dan tidak menuduh. Tidak tertuduh dan tidak menuduh. Itu damai sejahtera. Tidak tertuduh, tidak menuduh. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Ya, mungkin daging ini benci, tidak rasa benci lagi. Daging ini khawatir, tidak rasa khawatir lagi. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak ada benci, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Dan lain sebagainya. Mungkin daging ini najis, tidak lagi merasakan kenajisan dan lain-lain. Tetapi hanya merasakan kasih Allah yang besar. Kasih Allah. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Darah Yesus menghapus dosa, kita mengalami damai sejahtera.
damai sejahtera. Tidak tertuduh dan tidak menuduh. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan. Ya, seperti iri dan lain tidak ada lagi. Tetapi hanya merasakan kasih Allah. Ketiga, damai itu tenang. Tenang. Damai itu tenang. Perhentian dalam Roh Kudus. Kita mengalami perhentian dalam Roh Kudus. Tenang. Perhentian dalam hati damai itu tempatnya Roh Kudus. Tempatnya. Ayo session yang kedua ini. Biarlah kita mohon hati kita hanya diisi Roh Kudus. Hati yang damai, sejahtera. Tidak tertuduh, tidak menuduh. Ya. Kemudian tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Kecuali merasakan kasih Allah. Dan tenang mengalami perhentian dalam Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Nah, ini kita mohon Roh Kudus. Ini kekuatan kita. Daging lemah, Roh Kudus masuk. Kalau saudara dan saya merasa, aduh saya ngantuk, ayo lawan. Nah, maka Roh Kudus yang masuk. Daging lemah, saat-saat daging lemah, Roh Kudus menguasai kita. Amin. Kalau daging kuat, belum tentu. Kalau daging kuat masih perasaan daging dan lain. Tapi kalau sudah lemah, mau ngomong haleluya aja, haleluya. Itu serahkan Roh Kudus yang menguasai kita. Roh Kudus yang menguasai. Ya, hasilnya kalau Roh Kudus menguasai kita, hasilnya yang pertama semua jadi enak dan ringan. Semua jadi enak dan ringan. Di dalam ketenangan semua menjadi enak dan ringan. Nah ini, kita tidak akan berhenti. Kalau enak ringan tidak akan berhenti melayani Tuhan. Tidak akan berhenti dalam nikah, buah nikah, tidak ada. Tidak ada cerai, tidak ada ini, tidak ada. Anak-anak tidak ada, wah aku bosan di rumah, aku tidak mau lagi. Tidak ada, enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Yang kedua, kita bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi di tengah menghadapi kebencian, kesulitan. Dan kita bersaksi. Bukan melawan, bergosip, bukan. Tapi bersaksi. Dalam Yohanes 15, Yohanes pasal 15, ini hasilnya kegunaan Roh Kudus ya, hasilnya kalau kita menjadi tempatnya Roh Kudus, hati damai sejahtera. Yohanes 15 ayat yang ke-25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah ini keadaan dunia, kebencian, kesulitan, kejahatan, kenajisan, semua ini keadaan dunia di akhir zaman. Nah, terus ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itulah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersaksi. Hari-hari ini bersaksi, mulai di rumah tangga bersaksi. Ayo, dalam penggembalaan, antar penggembalaan untuk kesaksian, dimanapun juga kita berada, bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat, kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bersaksi tentang Yesus sebagai mempelai pria surga, raja mempelai pria surga, lewat kabar mempelai kepada orang-orang yang sudah selamat supaya disempurnakan seperti Yesus. Ayo bersaksi. Banyak yang membutuhkan kesaksian kita. Bersaksi juga tentang pertolongan Tuhan atas hidup kita. Supaya orang yang mungkin kita dulu sakit disembuhkan. Bersaksi. Jadi orang yang sakit, bisa disembuhkan. Begitu. Mungkin kita dulu enggak makan, enggak ini, bisa ditolong. Orang yang sekarang dalam keadaan miskin, bisa dapat kekuatan. Bersaksi. Saya selalu mengatakan, kalau tidak bersaksi sama dengan hutang darah yang tidak bisa dibayar. Mungkin harusnya hari ini kita bersaksi, dia semangat, dia kuat lagi. Saya mau tetap ikut Yesus. Tapi karena kita tidak bersaksi, dia sudah, aku ke gereja, mau berhenti aku sudah. Dia pergi, dia berhenti karena tidak kuat. Kalau kita bersaksi waktu itu, dia semangat lagi. Bisa masih, aku akan tetap ikut Tuhan. Nah ini hutang darah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, ketiga, terakhir, kegunaan Roh Kudus mengadakan mujizat, membaharui kita. Titus 3 ayat yang kelima, ayat terakhir. Titus 3, ayo biarlah tahap persiapan
baptisan. Anak sulung lahir. Ini lahir baru. Serahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, ya, supaya hidup kita ini melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, milik Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, sehingga hidup kita bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam kita. Nah, itu hidup dari iman. Biar ada toko, ada gaji, hidup dari iman. Dari firman Allah, dari Tuhan. Yaitu pertama, tabah, tahan uji. Yang kedua, yaitu kita selalu berkenan kepada perbuatan benar baik, jadi imam raja yang taat dan setia. Yang ketiga, yaitu kita percaya pada ada takhta pengadilan. Dosa akan diadili, dihukum. Ayo sekarang selesaikan dosa lewat berdamai, supaya memiliki hati damai sejahtera. Tempatnya Roh Kudus. Nah, kegunaan Roh Kudus yang pertama yaitu enak ringan hidup kita. Yang kedua yaitu bersaksi hidup kita. Yang ketiga yaitu mujizat. Roh Kudus mengadakan mujizat. Titus 3 ayat yang kelima. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali, baptisan air, sudah baptisan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengadakan mujizat rohani lebih dulu. Pembaharuan hidup kita. Mujizat rohani. Pembaharuan hidup kita. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari waktu Yesus baptis air, keluar dari baptisan air, roh seperti burung merpati. Tulus, jujur. Nah, ini pembaruan Roh Kudus untuk menjadikan kita manusia daging menjadi manusia rohani. Yaitu jujur. Malam ini jujur, mengaku segalanya, mengaku dosa, mengaku keadaan kita, jujur di hadapan Tuhan. Ini mujizat rohani. Kalau bisa jujur, mujizat rohani. Ini mujizat terbesar. Nah, maka mujizat jasmani juga terjadi. Kalau kita sudah jujur, doa orang jujur dijawab oleh Tuhan. Menjadi rumah doa kita. Roh Kudus akan mengadakan mujizat jasmani, pertolongan. Gunung pun diratakan oleh Roh Kudus. Mujizat jasmani yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo serahkan semua kepada Tuhan. Sampai kalau Tuhan datang, mujizat terakhir kita disempurnakan. Tidak salah dalam perkataan, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Dengan sorak-sorai haleluya bersama dia selama-lamanya. Season yang kedua, kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Untuk bisa hidup baru, butuh Roh Kudus. Hidup dari iman, dari firman, dari Tuhan. Tabah, tahan uji, berkenan kepada Tuhan, perbuatan benar baik, layani dengan taat dan setia. Yang ketiga, aku percaya pengadilan, Kristus takhta pengadilan. Selesaikan dosa, berdamai sampai hati damai, dikuasai Roh Kudus. Ayo kita bisa menyembah rumah doa. Roh Kudus mengadakan mujizat bagi kita. Enak ringan, bersaksi dan mujizat. Mujizat bagi kita. Jujur, rumah doa. Kita bisa berdoa bebas pada season kedua. Dan mujizat jasmani akan terjadi. Roh Kudus bisa mengadakan yang tidak ada menjadi, yang mustahil menjadi tidak. Sampai kita sempurna seperti dia. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. Spon-spon tolong dibagi. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus di tengah kita. Mujizat terjadi di tengah kita semua. 185 nyanyian rohani. Ayo tahan uji, melawan ngantuk dan lain-lain. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan akan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Buka hati, buka suara. Curah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, Pak. Berdoa pun malam ini tidak bisa. Pagi ini tidak bisa. Roh Kudus tolong kita semua. Ini haleluya, haleluya. Curah. Tanpa Roh Kudus berat hidup itu. Letih lesu, beban berat. Biar Roh Kudus tolong, enak ringan, bisa bersaksi, bisa menyembah Dia. Mujizat terjadi. Terus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Ya terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Curahkan dimanapun kita berada. Haleluya, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Jadi sekarang ini ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan, nyanyi semuanya, buka hati, buka suara. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Roh Kudus jamah kami semua. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan lagi, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, di sini Suprapto 2BC Medan, di mana-mana Tuhan semua, Engkau jamah kami, Roh Kudus jamah kami. Sekali lagi, haleluya, buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya Yesus.
Sembah Dia, haleluya. Buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami hidup dari iman, dari firman, dari Engkau Tuhan. Oh, kami takkan uji Tuhan. Haleluya, berkenan kepada Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, menjadi rumah doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, mujizat-Mu akan terjadi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, dimanapun kami berada, jamah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, jamah Roh Kudus, jamah kami, kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Manusia daging kami sangat lemah, jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, kami tak mampu Tuhan. Haleluya.
Iring kami goyah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami tak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Kami bisa menjadi rumah doa menyembah-Mu Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, tanpa Roh-Mu letih lesu beban berat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Ya Jama Roh Kudus, Jama kami, Jama Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya. Kuatkan kami, tambahkan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, ya laga, ya laga, ya laga.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami tak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Jama Roh Kudus, jama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Letih lesu beban berat Tuhan sampai binasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama kami Roh Kudus. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami, tambahkan kami. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Roh Kudus, ya haleluya, haleluya. Sungguh tidak mampu Tuhan, tidak tahan uji Tuhan tanpa Roh-Mu, tidak berkenan Tuhan, tidak damai Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jama kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Ya laga, haleluya. Kuatkan teguhkan kami. Haleluya. 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 Kuatkan teguhkan kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Jawab dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Oh, haleluya. Kami tak mampu. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Ya laga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Haleluya. Haleluya. Kuat teguh hati tambah hari-hari ini Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami. Roh Kudus ya kuatkan kami. Haleluya. Biar mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Dimanapun kami berada. Jawab Roh Kudus. Jawab kami. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Jawab Roh Kudus.
Tambahkan kami, kuatkan, teguhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua enak dan ringan Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, kami percaya mujizat terjadi Tuhan. Kami bergumul bersama Roh Kudus mengadakan mujizat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, serahkan semua kepada Dia. Biar Roh Kudus yang kuatkan kita semua. Beri ketabahan. Ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan U, dengan U. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Mohon kekuatan Roh Kudus bagi ini. Tunjukkan kelemahan, ketidakbisaan kita, ketidakmampuan. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Biar tangan Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya. Biar ribut keras datang, ulangi. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, saya tidak mampu Tuhan, tak berdaya. Angkat dua tangan, pegang saya, tangan Roh Kudus pegang.
Sekali lagi. Biar ribut keras datang. Haleluya. Haleluya. Serahkan kepada tangan Roh Kudus semuanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, haleluya, haleluya. Ya Allah, kami tak mampu Roh Kudus, haleluya. Jamaah kami, ya Allah, ya Allah. Mujizat terjadi, jamaah kami, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jamaah Roh Kudus, jamaah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jamaah Roh Kudus, kuatkan kami, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, kami tak mampu. Kami sering lemah, sering goyah Tuhan, sering jatuh Tuhan, sering gagal Tuhan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami. Terima kasih, kuatkan kami, tetap bertahan sampai Engkau datang kembali. Sampai kami terangkat di awan-awan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Engkau dengar seru doa kami pada pagi hari ini, pada season yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua, baik di sini WN 4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 4 Jakarta. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran, dan di dalam negeri, luar negeri semua, di Jati Pasar semua. Engkau gembalakan kami. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Saya merasakan uluran tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong kiranya, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Kau mudah, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar Tuhan, yang sesuai kehendak, memberi ketabahan kaum muda, beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong kiranya, Engkau dengar keluh kesah kami Tuhan. Hidup kami dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Buka firman, buka jalan, utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semua. Menghadapi kelulusan apapun tolong. Testing sampai perguruan tinggi, tolong semua. Berikan Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan. Pergumulan kami dalam sakit penyakit tanpa sebut nama Engkau tahu. Tapi yang di rumah sakit juga Pak Hirno, Bapak Ibu Prayit juga dan lain-lain. Jamaah semua, ampuni kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan.
kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Banyak pergumulan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian, oh Tuhan, Engkau tolong juga. Kunjungan buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan gempar di mana-mana, di Medan, di Malang, oh Tuhan, kami serahkan di Batam juga, di Pekanbaru, di Pematang Siantar. Oh, lapangan terbuka di Sibolga, di Jakarta, Engkau tolong semua. Kami serahkan di Semarang juga, semua Engkau tolong Tuhan. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu, yang tidak sesuai Engkau batalkan semua. Terima kasih juga di Eropa juga, buka firman, buka jalan semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video bahasa Inggris, Indonesia, internet semua. Tuhan, majalah mana semua, Engkau jamah semua. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong lewat YouTube juga semua. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga lempinan Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan semua. Yang di sini kuatkan, Engkau bentuk jadi hamba Tuhan berkenan yang akan datang. Engkau buka firman, buka jalan, Engkau menyeleksi, Engkau menolong semua, Engkau membela. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar. Dalam segala hal kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran yang benar, satu tata cara ibadah benar seperti dulu. Kami jadi satu kesatuan, banyak gereja dimenangkan dalam Tuhan. Terima kasih Engkau mengadakan mujizat, Engkau tolong semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar, Engkau tahu keluh kesah kami, Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Tangan Roh Kudus yang menjamah kami, menguatkan kami semua Tuhan. Mari sebelum ada yang pulang, sebelum kita istirahat, ayo serahkan hidup kepada Roh Kudus. Tangan Roh Kudus yang menolong kita semuanya. Bukan ikut-ikut, tapi yang butuh angkat dua tangan ke atas. Haleluya, tunjukkan kekurangan kelemahan kita, ketidakmampuan kita tanpa Roh Kudus. Haleluya, jamah Roh Kudus dimanapun kami berada, jamah di Medan, dalam negeri, luar negeri, di sini jamah semua. Oh, haleluya, jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pegang kami semua Tuhan, haleluya. Pegang kami semua Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Pegang kami semua Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih, turunkan tangan Roh Kudus memberi kekuatan baru bagi kami. Tetap mengikut melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Segala pengorbanan anak-anak-Mu secara pribadi maupun untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Rencana renovasi, perluasan, buka firman, buka jalan. Masalah rumah di Mulyosari, Engkau tolong juga. Semua keluh kesah kami, Engkau yang menjawab, Engkau yang tolong semua. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga lindungi serta baik dari Surabaya, dari manapun, Pandaan dan lain-lain. Semua Engkau jaga lindungi semuanya. Yang tinggal Engkau kuatkan semuanya. Kami serahkan. Season 3 Engkau lebih menolong lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jawab Tuhan pergumulan kami, Engkau tolong semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Jam 3.10 dimulai. 3.10 istirahat dulu, 3.10 dimulai. Baik, Tuhan memberkati. Yang pulang, selamat pulang, hati-hati di jalan. Yang tinggal, Tuhan kuatkan semua.